Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada video ini kita akan membahas tentang hereditas atau pewarisan sifat, khususnya tentang persilangan menurut hukum Mendel. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Oke, dalam mempelajari persilangan akan muncul istilah-istilah yang perlu kita pahami. Misalnya pada gambar berikut ini adalah gambar persilangan. Istilah pertama adalah parental. Ini adalah orang tua dan akan disingkat dengan P huruf kapital. Ingat ya, selalu disingkat dengan P huruf kapital. Kemudian ada istilah F1. Parental apabila sudah melakukan persilangan akan menghasilkan anak disebut dengan filius atau filial, selalu disingkat dengan F1. Kemudian ada F2. F2 ini muncul dari persilangan dari F1 dengan F1. F1 dengan F1 inilah yang disebut dengan parental kedua, menghasilkan F2 atau cucu. Oke, kemudian ada istilah genotip, selalu disimbolkan dengan huruf-huruf T besar, T kecil, dan lain-lain. Oke, ini adalah sifat yang tidak tampak dan disimbolkan dengan huruf-huruf. Kemudian ada istilah fenotip, ini adalah sifat yang tampak, yang bisa kita lihat. Misalnya ini tinggi, pendek, warna putih, warna merah, dan lain-lain. Istilah berikutnya adalah dominan, resesif, dan intermediate. Dominan itu adalah sifat yang kuat atau menutupi sifat yang lain. Misalnya ini, ada bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih, merah dominan terhadap putih. Maka semua keturunannya berwarna merah. Dan sifat dominan ini selalu disimbolkan dengan huruf kapital. Jadi, setiap huruf kapital artinya dia sifatnya dominan. Kemudian ada sifat resesif. Ini adalah kebalikan dari dominan, sifat yang tertutupi. Kalau kita perhatikan ini, merah disilangkan dengan putih, semua keturunannya berwarna merah. Artinya bahwa sifat putih itu tertutupi. Dan perhatikan simbolnya, simbol dari resesif ini adalah selalu huruf kecil. Hurufnya kecil. Kemudian istilah yang ketiga adalah intermediate. Intermediate seperti gambar ini adalah gennya sama kuat. Tidak ada yang menutupi, tidak ada yang ditutupi. Misalnya ini, merah disilangkan dengan putih, karena dua gennya bersifat intermediate atau semi dominan, maka yang muncul bukan merah atau putih, melainkan merah muda. Oke, jadi sudah paham apa itu dominan, apa itu resesif, dan intermediate. Istilah berikutnya adalah homozigot dan heterozigot. Homozigot ada yang disebut dengan homozigot dominan apabila genotipnya sama dan dominan, huruf kapital. Kemudian homozigot resesif apabila genotipnya sama dan huruf kecil. Dan yang terakhir adalah heterozigot dengan genotip huruf besar dan huruf kecil. Artinya membawa sifat dominan dan sifat resesif. Oke, homozigot dominan, homozigot resesif, dan heterozigot. Sekarang kita pelajari pewarisan sifat menurut hukum Mendel.
Mendel ini adalah seorang bapak genetika yang bertahun-tahun melakukan penelitian tentang persilangan menggunakan kacang kapri atau Pisum sativum. Mengapa Mendel menggunakan kacang kapri? Karena beberapa kelebihan dari kacang kapri. Yang pertama adalah mudah melakukan penyerbukan silang, kemudian mudah didapat, kemudian mudah hidup atau mudah dipelihara, kemudian cepat berbuah dan berumur pendek, kemudian dapat terjadi penyerbukan sendiri, dan terdapat jenis-jenis yang memiliki sifat beda yang menyolok, misalnya warna bunga, ungu, dan putih. Ini adalah alasan-alasan mengapa Mendel menggunakan kacang kapri sebagai bahan penelitian untuk persilangannya. Ini adalah tabel sifat-sifat kacang kapri yang dipelajari Mendel berdasarkan hasil penelitiannya terhadap persilangan pada kacang kapri. Ada perbedaan bentuk biji, jadi bentuk bijinya bervariasi. Ada yang bulat, ada yang pisut, kemudian warna bijinya, warna bunganya, sifat kulit, buah mudanya, letak bunga, dan tinggi batang. Ini adalah sifat-sifat kacang kapri yang dirangkum dan dipelajari oleh Mendel. Hukum pewarisan sifat mengacu pada prinsip Mendel. Prinsip Mendel yang pertama adalah prinsip hereditas, mengatakan bahwa pewarisan sifat organisme dikendalikan oleh faktor menurun yang disebut dengan gen. Yang kedua adalah prinsip segregasi bebas. Pada pembentukan gamet, pasangan gen memisah secara bebas, sehingga tiap gamet mendapatkan salah satu gen dari pasangan gen atau alel tersebut. Hukum segregasi bebas ini dikenal dengan hukum Mendel yang pertama. Oke, hukum Mendel yang pertama, dan ini berlaku pada persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Kemudian, prinsip Mendel yang ketiga adalah prinsip berpasangan secara bebas. Pada pembuahan atau fertilisasi, gen-gen dari gamet jantan maupun gen-gen dari gamet betina akan berpasangan secara bebas. Inilah yang dikenal dengan hukum Mendel kedua. Tadi memisah secara bebas, hukum Mendel 1, sekarang berpasangan secara bebas, hukum Mendel 2, dan ini berlaku pada persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Dan prinsip Mendel yang berikutnya adalah prinsip dominansi penuh atau tidak penuh yang disebut dengan intermediate. Baik, sekarang kita masuk ke persilangan monohibrid, adalah persilangan dengan satu sifat beda. Ini adalah sifatnya ada tanaman yang tinggi dan pendek. Parentalnya, ini genotipnya T besar, T besar. Artinya sifat tinggi ini adalah dominan, kemudian pendek, T kecil, artinya sifat pendek adalah resesif. Tadi sudah kita pelajari. Yang pertama sekali kita harus cari adalah gametnya. Ingat, gamet itu adalah haploid. Maka T besar, gametnya hanya satu macam, yaitu T besar. T kecil, gametnya hanya satu macam, yaitu T kecil. Akan mengalami fertilisasi menghasilkan F1 atau keturunan pertama, yaitu T besar, T kecil. Ingat tadi T besar itu adalah tinggi, maka dan sifatnya dominan, maka sifat F1 adalah tinggi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan persilangan antara F1 dengan F1, itulah yang menjadi P2 atau parental kedua. Gametnya T besar, T kecil, nih. Maka dilakukan persilangan. Bisa dua cara. Yang pertama ini secara langsung, begini. Atau dengan tabel.
Nih, hasilnya sama ya. Nih, kalau kita buat dengan tabel dipisahkan, gametnya di sini jantan, di sini betina, dan hasil akhirnya akan kita lihat perbandingan fenotipnya adalah 3:1. 1, 2, 3, 3 tinggi dan 1 pendek. Sedangkan perbandingan genotipnya adalah 1:2:1. Dibedakan antara perbandingan fenotip dengan genotip. Perbandingan genotipnya 1T besar T besar, 2T besar T kecil, dan 1T kecil T kecil. Sehingga 1:2:1. Begitulah cara mencari persilangan monohibrid. Kemudian persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Misalnya, ada tanaman memiliki biji bulat kuning disilangkan dengan tanaman dengan biji kisut hijau. Bulat kuning ini adalah sifat yang dominan karena huruf kapital, sementara kisut hijau ini adalah resesif. Kemudian yang pertama sekali kita lakukan adalah kita mencari gametnya. Karena ini dua sifat beda, maka dalam satu gamet ada dua sifat. Oke, jadi B besar K besar, B kecil K kecil disilangkan sehingga menghasilkan 100% F1-nya atau anaknya berfenotip bulat kuning dengan genotip seperti ini. Kemudian kita mencari F2-nya. F2 adalah persilangan dari F1 dengan F1. Ini dia. Kita cari gametnya. Gametnya sama karena genotip dua-duanya sama, maka akan didapatkan 4 jenis gamet. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Ini kita masukkan ke tabel, ini disebut dengan tabel papan catur. Di sini gamet jantan dan di sini gamet betina, dan di sini tinggal kita gabung-gabung, dikawinkan dia. Oke, hasil akhirnya apabila kita menghitung, maka rasio genotip yang didapatkan adalah ini, 1:2:4, banding 1:2:1:2:1. Dan yang penting adalah rasio fenotipnya, bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau adalah 9:3:3:1. Selanjutnya persilangan resiprok adalah persilangan dengan gamet jantan dan betina dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Kita lihat gambar di sini, jantannya misalnya A kecil, betinanya A besar, kemudian diganti menjadi jantannya yang A besar dan betinanya yang A kecil. Inilah yang disebut dengan persilangan resiprok. Selanjutnya persilangan backcross dan test cross. Backcross adalah persilangan antara individu F1 atau anaknya dengan salah satu induknya. Ini seperti ini bagannya. Kemudian test cross adalah perkawinan antara F1 atau anaknya dengan salah satu induk yang resesif. Ini khusus yang induk yang resesif. Berikut ini adalah tabel hubungan antara banyaknya sifat beda, jumlah gamet, serta kombinasi fenotip dan genotip F2. Ini membantu kita apabila melakukan perhitungan. Oke, yang pertama adalah banyaknya sifat beda. Ini disimbolkan dengan N. Jadi kalau monohibrid berarti sifat bedanya 1, dihibrid 2, trihibrid 3, dan seterusnya. Apabila kita mencari macam gamet dari F1, maka rumusnya adalah 2/N. Sama juga apabila mencari banyaknya fenotip dalam F2, sama dengan banyaknya kombinasi
Dan banyaknya kombinasi homozigot juga sama rumusannya. Kemudian, apabila kita mencari banyaknya kombinasi dalam F2, maka rumusnya adalah 2 pangkat N kali 2. Kemudian, 2 pangkat N pangkat 2. Kemudian, banyaknya kombinasi baru homozigot, rumusnya adalah 2 pangkat N kurang 2. Dan yang terakhir adalah banyaknya macam genotif F2, rumusnya adalah 3 pangkat N. Ini adalah tabel yang membantu kita mempermudah perhitungan apabila mencari salah satu di antara ini. Dan yang terakhir, hubungan antara banyaknya sifat beda dengan perbandingan fenotip F2 dan macam fenotip dengan metode segitiga Pascal. Oke, jumlah sifat beda tadi dilambangkan dengan N, kemungkinan macam fenotip dapat dicari dengan segitiga Pascal. Ini adalah segitiga Pascal. Apabila jumlah sifat bedanya 1, maka 1 jumlahnya 2 pangkat N 2. Perbandingan fenotip F2-nya adalah 3 banding 1. Kemudian apabila dia dihibrid, segitiga Pascalnya, macam fenotipnya 1, 2, 1, perbandingan fenotipnya, kemudian jumlah fenotipnya 2 pangkat 2, 4, dan perbandingan F2-nya 9, 3, 3, 1, dan seterusnya. Oke, sampai di sini materi kita. Belum sempurna, masih banyak hal yang harus kita perdalam. Nanti setelah ini kita akan banyak membahas soal-soal yang berhubungan dengan perhitungan persilangan. Oke, apabila ada yang kurang jelas dapat ditanyakan. Tetap semangat belajar dan terima kasih.